Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal penginjilan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus sebelum naik ke sorga, dia berkata dan memberikan amanat agung bagi kita semua, yaitu pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Dan Yesus Kristus berjanji bahwa dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara, hal itu pun dilaksanakan oleh salah satu rasul yang sangat populer pada abad pertama, yaitu Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus mengalami kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mengabarkan Injil Yesus Kristus walaupun dihimpit oleh berbagai macam tantangan, baik secara fisik maupun juga secara dogma-dogma atau ajaran-ajaran. Kita tahu bahwa pada abad pertama ada banyak ajaran-ajaran filsafat yang menguasai cara berpikir daripada orang-orang pada zaman itu. Filsafat Yunani, Helenistik begitu kuat, dan juga pengajaran daripada Yudaisme oleh orang-orang Yahudi begitu kuat, dan juga ajaran-ajaran mistik dari kekaisaran Romawi yang begitu kuat, kaisar sebagai dewa. Tapi Rasul Paulus terus menyampaikan tentang kebenaran Injil Yesus Kristus. Dan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16, Rasul Paulus berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, tidak ada alasan untuk memegahkan diri." Karena itu adalah keharusan bagi Rasul Paulus. Dan dia berkata, "Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil." Semangat yang begitu kuat daripada diri Rasul Paulus inilah mengubah pengabaran Injil pada abad yang pertama. Injil tersebar di Asia dan masuk kepada pintu Injil menuju kepada Eropa, dan berkembang sampai pada abad ini. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, pada tahun 1703 lahir seorang yang memberi pengaruh juga kepada pengabaran Injil di Inggris. Dan dia memberitakan Injil dengan begitu dinamis dan penuh semangat. Dan orang itu bernama John Wesley. Dan John Wesley berkata, dan saya mengutip apa yang dikatakan oleh John Wesley, "Saya senantiasa memandang seluruh dunia sebagai jemaat. Beban saya ialah memberitakan kabar kesukaan dan keselamatan kepada setiap orang yang mau mendengarkannya." Walaupun banyak kali John Wesley ditolak untuk berkhotbah di gereja-gereja besar di Inggris, tapi dia tetap melihat bahwa Injil keselamatan tidak bisa dibatasi dalam pemberitaan di gedung-gedung atau di tempat-tempat khusus. Dan dia juga melihat secara okumene tentang jiwa-jiwa yang membutuhkan Yesus Kristus. Sehingga kerinduan dia bukan saja mengembalakan jemaat lokal atau kelompok kecil atau satu denominasi, tapi semangat yang begitu kuat dan melihat semua orang di muka bumi ini, mereka membutuhkan Injil, membutuhkan Yesus Kristus. Artinya dia melihat bahwa area pelayanan dia untuk memberitakan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus, di abad di mana dia tinggal, yaitu dia berbicara tentang seluruh orang yang ada di dalam dunia ini adalah orang yang memiliki kemungkinan untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan inilah calon-calon jemaatnya, sehingga dia boleh melayani interdenominasi, mengelilingi dunia dengan perjalanan yang begitu militan. Dan dia memberitakan Injil dan mengubah Injil pada zaman di mana dia berada. Karena itu saudara, saya mencatat di sini dalam catatan harian daripada John Wesley pada tanggal 28 Juni 1774, Wesley mengklaim bahwa sedikitnya ia telah mengadakan perjalanan sejauh 7.250 km setahun. Itu berarti sepanjang hidupnya ia telah mengadakan perjalanan sejauh 400.000 km. Atau dengan kata lain, 10 kali keliling dunia untuk memberitakan Injil. Saudara dikasih Tuhan, John Wesley
membangun kelompok-kelompok kecil, mengajarkan dan memuridkan orang-orang kaum-kaum awam, dan menjadi pemimpin-pemimpin dan penginjil-penginjil, dan dia utus untuk pergi ke tempat-tempat. Dia berdoa dan meminta supaya Tuhan memberkati pelayanannya dan membiayai penginjil-penginjil, supaya penginjil-penginjil diutus untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, John Wesley berada pada tahun 1700-an dan telah memberi warna pada abad itu dengan penyebaran Injil dan mengubah sejarah kekristenan yang berada di Inggris. Saudara dan saya berada di dalam era di mana kita berada di dalam tahun-tahun yang penuh dengan teknologi, di mana orang-orang begitu cerdas, pikiran-pikiran mereka penuh dengan ilmu pengetahuan dan berbagai macam aliran-aliran kepercayaan. Banyak dogma-dogma, ajaran-ajaran yang berkembang yang cocok dengan orang-orang modern pada saat ini. Ini tantangan kita. Kita tetap harus memberitakan amanat agung Yesus Kristus yang diresponi oleh positif oleh Paulus. Demikian juga kita harus perlu meresponi secara positif apa yang dilakukan oleh Paulus dalam memberitakan Injil. Dan dia mengubah sejarah kekristenan pada abad pertama. Dan John Wesley mengubah sejarah pengabaran Injil di Inggris pada tahun 1700-an. Dan saudara dan saya juga berada dalam era di mana abad ini adalah abad di mana kita memakai teknologi, memakai sarana-sarana intelektual, kemampuan dan kecerdasan-kecerdasan kita miliki untuk supaya kita berkarya seperti Paulus, dan kita juga bisa berkarya sama seperti John Wesley. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita juga memiliki komitmen seperti Paulus yang berkata demikian, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Pemberitaan Injil adalah satu keharusan bagi Paulus, dan dia tahu itu adalah ketaatan kepada amanat agung Yesus Kristus yang telah memerintahkan semua pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Dan Paulus salah satu pelopor yang bisa mengubah sejarah dalam abad pertama. John Wesley pun demikian. Dan saya percaya saudara dan saya juga akan dipakai oleh Tuhan sebagai penentu-penentu di tempat-tempat yang strategis untuk menjangkau banyak jiwa, untuk mempersiapkan orang-orang untuk pergi ke surga. Dan mari kita melihat dan kita meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan untuk memelihara kelompok-kelompok tertentu atau denominasi atau organisasi-organisasi tertentu. Tapi kita melihat bahwa jemaat kita bukan jemaat lokal saja, bukan organisasi sinode saja, tapi jemaat kita adalah di seluruh dunia. Sehingga kita bisa menggerakkan semua potensi yang kita miliki untuk menjangkau jiwa-jiwa dia memberitakan Injil Yesus Kristus.